Sebuah kapal motor penumpang pecah lambung dan tenggelam di perairan Gili Manuk, Bali. Kantor KPUD dan Bawaslu di Yalimo, Papua dibakar massa. Ikut vaksinasi COVID-19 gratis, ribuan warga Tangerang abaikan protokol kesehatan. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi tuntutan jaksa kepada mantan Menteri KKP Edi Prabowo selama 5 tahun penjara terkait kasus suap ekspor benih lobster. Bersama saya Aprilia Putri, inilah Ayus Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi malam hari ini. Kapal motor penumpang UDC terbalik dan tenggelam di perairan Gili Manuk, Jemberana, Bali. 4 penumpang dilaporkan meninggal dunia. Beginilah detik-detik proses evakuasi penumpang kapal motor UDC hingga saat ini masih terus berlangsung. Kapal tenggelam mas, kapalnya tenggelam mas. Diduga lambung kapal pecah saat dihantam ombak tinggi. Kapal motor UDC berangkat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi sekitar pukul 5 sore tadi dan dijadwalkan sandar di Gili Manuk pada pukul 18.30 waktu setempat. Ya, inilah suasana saat sejumlah penumpang yang terombang-ambing meminta pertolongan kapal yang melintas. Ya Allah, korbannya sudah banyak yang jauh. Keamanannya mana ini? Tolong, udah sigap keamanannya ini. Ayo. Hingga malam ini sejumlah penumpang berhasil diselamatkan oleh kapal motor yang sedang melintas. Sementara 4 penumpang dilaporkan meninggal dunia. Sementara itu sejumlah keluarga ABK kapal motor penumpang UDC dan keluarga penumpang umum lainnya Selasa malam tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka panik mengetahui keluarganya menjadi korban tenggelamnya kapal yang membawa puluhan penumpang dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gili Manuk, Jemberana, Bali. Hingga saat ini, pihak pelabuhan masih belum memberikan keterangan resmi tentang jumlah penumpang maupun kendaraan yang berada di dalam KMP UDC yang naas. Pihak pelabuhan mendirikan posko di dalam ruang tunggu pelabuhan. Segala peralatan pendukung telah disiapkan guna keperluan pertolongan. Pemirsa, keluarga korban kapal tenggelam terus berdatangan ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan tanyakan pada kontributor Ayus, Eris Utogbo. Eris, sudah ada keterangan dari pelabuhan berapa jumlah penumpang yang dipastikan selamat? Ya, April, hingga saat ini saya berada di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, tepatnya saya ada di ruang tunggu Pelabuhan SD Ketapang. Dan hingga saat ini dari pihak Pelabuhan Ketapang belum memberikan keterangan resmi tentang berapa jumlah penumpang di kapal motor Yunis itu sendiri. Dan seperti kita lihat di belakang saya sejumlah korban atau penumpang kapal yang berhasil diselamatkan oleh sejumlah kapal yang juga sedang akan berlabuh di Pelabuhan Gili Manuk tadi. Dan di sini sekitar 23
penumpang yang berhasil diselamatkan, dievakuasi, dan di sini juga mendapatkan pertolongan. Bahkan juga ada yang sempat diinfus karena memang kondisinya yang cukup atau kurang stabil. Dan memang untuk keberadaan sekarang seperti yang kita lihat, keluarga ada di luar karena memang untuk menghindari terlalu berdekatan atau berjubel di sini, sehingga kita menjaga jarak untuk protokol kesehatan. Demikian untuk sementara, April. Dari 23 penumpang yang selamat. Ya, selebihnya yang kami terima di sini 23, selebihnya ada di Gilimanuk, Jembrana, Bali. Di sana juga mendapatkan pertolongan, sehingga memang dibagi di situ. Dan memungkinkan nanti semua akan dievakuasi ke Banyuwangi karena memang rata-rata penumpangnya juga banyak dari warga Banyuwangi dan ABK-nya pun juga banyak dari keluarga yang tinggal di Banyuwangi. Demikian. Baik, terima kasih Aris Utomo sudah bergabung bersama kami di iNews Malam. Selanjutnya kita terhubung dengan Dispena Lanal Banyuwangi, Mayor Hari Handoko. Selamat malam Pak Hari. Selamat malam Pak Hari. Baik, pemirsa, sepertinya kita terputus hubungan dengan Bapak Mayor Hari Handoko. Kita mencoba untuk menghubungi kembali kontributor iNews yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Aris Utomo sudah bergabung kembali bersama kami. Aris. Baik pemirsa, kita akan terus mencoba kembali hubungan bersama kontributor iNews dan juga tim yang bertugas untuk mencari atau mengevakuasi korban dari kapal tenggelam ini. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah fasilitas pemerintah seperti kantor KPUD Bawaslu dan kantor BPMK dibakar massa pendukung pasangan calon Erdi Dabi dan John Willy. Pembakaran fasilitas umum tersebut dibakar massa pendukung paslon nomor urut 1. Diduga kebakaran sejumlah fasilitas pemerintah dan umum ini terjadi lantaran massa mengamuk. Massa dari pendukung paslon 1 ini merupakan anak Aibon dari Yalimo Distrik Elelim yang tidak terima karena mendapat hasil dari MK yang mana telah memutuskan untuk pemilu di Kabupaten Yalimo diulang dan calon Bupati Erdi Dabi didiskualifikasi dari pemilihan. Pemirsa, unjuk rasa sejumlah kepala desa di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Kericuhan hingga saling lempar terjadi lantaran mereka tidak terima diganggu saat bertemu bupati. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa puluhan kepala desa di halaman pendopo Bupati Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kepala desa yang sedang berdialog dengan bupati untuk membahas surat teguran yang mereka terima merasa terganggu dengan kehadiran sejumlah anggota LSM. Anggota LSM yang tidak terima orasinya dihentikan akhirnya marah dan terjadilah aksi saling pukul serta lempar antara kedua kubu. Kami ingin menanyakan terkait hal itu, bukan mengganggu teman-teman ini, tapi ternyata teman-teman Abdes ini terganggu dengan kita sehingga kita dilempar. Oh, yang mulai lempar tadi dari teman-teman dari Abdes itu. Kepala desa ya? Desa. Dan alat sound kami dirusak juga. Kericuhan yang terjadi membuat sejumlah pegawai berlarian meninggalkan kantor. Meski sempat mendapat perlawanan, personil polisi membubarkan aksi massa. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa di Markas Polda NTB diwarnai kericuhan. Massa menolak kedatangan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi karena KPK saat ini sudah tidak independen. Tak kunjung
ditemui oleh Kapolda NTB bersama Wakil Ketua KPK yang berada di dalam Mapolda NTB, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Alians Pejuang Aspirasi Rakyat Nusa Tenggara Barat blokade jalan raya. Kericuhan sempat terjadi ketika polisi berusaha membubarkan blokade mahasiswa. Penolakan terjadi karena pendemo menilai lembaga anti rasuah kini sudah tidak lagi independen dan menjadi pelindung koruptor. Melalui pelemahan revisi undang-undang KPK serta Usai dibubarkan, mahasiswa pun kembali ke kampus dan berjanji akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Dari Mataram, NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Inilah informasi terbaru dari tragedi terjadinya kapal motor penumpang yang tenggelam di Laut Banyuwangi, Jawa Timur. Kali ini kita sudah terhubung dengan Dispenal Lanal Banyuwangi, Mayor Hari Handoko. Selamat malam, Pak Hari. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Hari, bisa diceritakan seperti apa proses evakuasi dari kapal Unice ini, tenggelamnya kapal Unice ini, Pak? Jadi tadi kejadian kurang lebih jam 19.00 WITA, ada informasi tim SAR Posal Gilimano dan tim SAR sana melaksanakan evakuasi. Kemudian dibantu oleh kapal-kapal yang sedang berlayar menuju ke kapal penyeberangan Gilimano Ketapang, serta dibantu juga oleh tim SAR yang lain termasuk dari instansi-instansi terkait. Baik, Pak, informasi terkini berapa berapa korban dari musibah ini, Pak? Sudah terevakuasi untuk para korban, ada di pelabuhan ASDP kurang lebih ada 36 korban, sebagian juga dievakuasi ke pelabuhan Gilimano. 36 korban ini korban yang selamat ya, Pak? Untuk pihak TNI Angkatan Laut sedang melaksanakan SAR pengamanan dengan menggunakan KRI Rigel dan KRI Soputan yang sedang di Banyuwangi. Ada update korban tewas, Pak, untuk kejadian ini? Halo? Ya, halo Pak Hari. Pak Hari bisa mendengar suara saya, Pak Hari? Iya. Ya, Pak Hari bisa ada informasi update terbaru korban meninggal dunia dalam musibah ini, Pak? Sementara tadi datanya cuma informasi 1 orang, tapi masih belum ini juga. Tapi sementara ini kita yang ada di pelabuhan ASDP Ketapang sudah terevakuasi kurang lebih 36 di pelabuhan Ketapang, sebagian di pelabuhan Gilimano. Baik, Pak Hari, langkah selanjutnya untuk evakuasi dari korban tenggelam kapal ini seperti apa, Pak? Kita sekarang sedang melaksanakan evakuasi dari KRI Rigel dan KRI Soputan yang berada di pelabuhan di Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, serta dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar dalam hal ini Posal Gilimano yang kejadiannya terdekat dengan lokasi tenggelamnya KMP Yunis. Demikian. Ada informasi masih ada korban yang mungkin mengapung, Pak, di laut, Pak? Bagaimana? Apakah masih ada informasi ada korban yang masih mengapung di laut, Pak? Sementara ini kita tetap melaksanakan pencarian sampai kemungkinan menunggu seluruh korban ditemukan. Baik, jadi evakuasi akan masih terus berlangsung ya, Pak? Masih terus berlangsung. Dalam hal ini kita juga dari kapal-kapal penyeberangan KMP tetap melaksanakan, dari patroli Angkatan Laut juga melaksanakan dengan patroli terkait, termasuk KRI kita, ada KRI Rigel, KRI Soputan yang standby sekarang melaksanakan pencarian di Selat Bali. Kebetulan ini kan cuacanya agak cukup tinggi sehingga harus menggunakan kapal besar untuk
Baik, Pak Hari, dari korban atau yang sudah selamat saat ini, sudah ada informasi Pak seperti apa kronologis dari tenggelamnya kapal ini Pak? Sementara yang mereka ketahui hanya itu aja, jadi tiba-tiba kapal cuaca ini gelombang, kemudian ya itu mereka semuanya tidak bisa ditanya, rata-rata mereka juga tidak tahu kejadiannya demikian. Baik, jadi ada informasi apa Pak dari Polres Ketapang Pak yang disampaikan? Kita tetap melaksanakan evakuasi korban ya, sampai benar-benar ditemukan. Oke, untuk penanganan dari penumpang sendiri Pak dan juga keluarga-keluarga yang sudah menunggu di Pelabuhan Ketapang, seperti apa mekanismenya Pak? Patroli KRI dan kawan kita, serta di pesisir-pesisir kita tetap laksanakan patroli. Baik, Pak Hari, sudah diketahuikah penyebab dari tenggelamnya ini seperti apa untuk saat ini? Mohon maaf, kita juga belum tahu karena ini posisi kita juga lagi di ini bukan di Pang kita. Ada berapa posko Pak yang disiapkan mungkin untuk keluarga yang bisa datang di sana dan juga menampung korban dari tenggelamnya kapal ini? Untuk posko nanti untuk sementara kita siapkan sekarang di posko ASDP, kemudian posko Lanal, Pangkalan Kapal Banyuwangi, posko ASDP penyeberangan Ketapang, terus kemudian posko penyeberangan Gilimanuk juga demikian, ada posko mengantisipasi untuk para korban dan keluarganya yang mungkin akan menemui korban. Mengingat cuaca yang juga menjadi halangan dalam evakuasi ini Pak, apakah ada bantuan lagi tim untuk membantu evakuasi ini Pak? Baik. Kapal tenggelam mas, kapalnya tenggelam mas. Ini tragedi atau musibah tenggelamnya kapal UNIC. Saat ini tim sedang berupaya keras untuk bisa mengevakuasi para korban tenggelam. Sementara diketahui 36 orang selamat dan masih harus diverifikasi lagi berapa jumlah korban meninggal dalam kejadian ini. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi tentunya dengan update dari tenggelamnya kapal UNIC ini. Tetaplah bersama kami di iNews Malam.